Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat bergabung kembali di program V Newsroom edisi Selasa 29 April 2025. Kita mulai saja V Newsroom selengkapnya bersama saya Lisa Ratnautani. Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang menyampaikan kepada masyarakat yang menggunakan layanan parkir harus memastikan bahwa juru parkir atau jukir wajib memberikan karcis parkir. Kontribusi parkir dapat memberikan sejumlah manfaat bagi pendapatan asli daerah atau PAD. Kontribusi parkir dapat meningkatkan pendapatan daerah, mendukung pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tak kalah penting mengurangi kesemrawutan karena disebabkan oleh kemacetan. Pengelolaan kontribusi parkir, pemerintah daerah seyogyanya memastikan sistem tata kelola parkir diterapkan adil, efektif, dan transparan agar memberikan manfaat maksimal untuk masyarakat dan daerah. Dalam hal ini, pelaksana tugas atau PLT Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang, Abdurrahman Chow menanggapi fenomena oknum jukir diduga nakal yang tidak memberikan karcis kepada masyarakat masih marak di Kota Tanjung Pinang. Joe menyampaikan kepada masyarakat yang menggunakan layanan parkir harus memastikan bahwa juru parkir atau jukir wajib memberikan karcis parkir. Jika oknum jukir tidak memberikan karcis parkir, maka masyarakat tidak perlu membayar. Tarif resminya pun sudah ditetapkan, yakni Rp1.000 untuk motor dan Rp2.000 untuk mobil, yang seluruhnya disetor untuk pendapatan asli daerah atau PAD Kota Tanjung Pinang. Memandang efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak daerah dibanding retribusi daerah di Kota Tanjung Pinang, masyarakat bisa melihat bahwa pajak daerah memiliki kontribusi signifikan terhadap PAD. Walaupun pajak daerah sebagai kontribusi daerah lebih besar daripada retribusi daerah, peningkatan kontribusi daerah melalui retribusi parkir dianggap juga bisa berdampak dan berpengaruh kepada kemajuan Kota Tanjung Pinang, melihat tingginya volume kendaraan kalau dikelola dengan baik dan efektif. Tidak ada, kalau secara ketentuan dia boleh nggak membayar, apalagi kan ada tuh keterangan kita di surat di rompi parkirnya kalau nggak ada karcis ya sebaiknya nggak membayar. ya, tanpa karcis parkir gratis kan? Iya, gratis. Ini kan dilematis di lapangan antara kebiasaan masyarakat juga dengan aturan kan, ini itu yang harus kita sinkronkan juga sih. Tarif parkir paling tinggi sesuai peraturan 1.000 Pak. Sesuai Perda nomor 1 2024, roda 2 itu 1.000, roda 4 masih sesuai tarif yang lama. Saat ini Dinas Perhubungan Tanjung Pinang memiliki sebanyak 175 jukir yang tersebar di 175 titik parkir. Pengawasan dilakukan secara rutin dan melalui inspeksi langsung ke lapangan. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Jelang Idul Adha 1446 Hijriah, peternak di Tanjung Pinang mulai mempersiapkan puluhan hingga ratusan ekor sapi dan kambing untuk dijual sebagai hewan kurban. Seperti terlihat di salah satu usaha ternak sapi dan kambing yang berada di Jalan Panglima Dompa, Kota Tanjung Pinang pada Selasa 29 April 2025, pemilik kandang Ferry mengatakan tahun ini dirinya menyiapkan 70 ekor sapi berbagai jenis dan 100 ekor kambing untuk dijual ke masyarakat yang hendak berkurban. Ferry sebagai peternak sapi dan kambing melakukan beberapa hal terhadap ternaknya, mempersiapkan sapi dan kambing, memastikan hewan kurbannya tersebut dalam kondisi sehat dan kuat. Pemberian pakan yang berkualitas dan cukup untuk menjaga kondisi ternak agar sehat. Pengelolaan yang baik untuk memastikan hewan kurbannya dalam pengawasan dan perawatan yang tepat, serta memastikan hewan kurbannya memenuhi syarat kurban sesuai dengan ajaran agama seperti umur, jenis, dan kondisi ternak. Namun untuk saat ini di kandangnya sudah terisi 20 ekor sapi dan 30 kambing yang akan dijual untuk persiapan Idul Adha. Sapi yang berada di kandangnya ada 2 jenis, yakni jenis sapi lokal dari NTT dan sapi simental yang didatangkan dari Lampung. Untuk penjualan harga hewan kurban pada tahun ini, Ferry mengungkapkan tidak ada kenaikan sama sekali dari tahun sebelumnya. Untuk harga sapi berkisar Rp21 juta hingga Rp30 juta tergantung besar dan kecilnya ukuran sapi. Sedangkan untuk kambing dari harga Rp3 juta hingga Rp5 juta. Siapkan sekitar 60 atau 70-an. Kalau untuk kambingnya Mas? Kambing sekitar 100. Sekitar 100. Sapi-sapi ini kita datangkan dari mana Mas? Sapi ini asalnya sebenarnya dari NTT. Nyebrang ke Pulau Sumatera. Sumatera lewat Tungkal, baru nyebrang ke Tanjung Pinang. Tapi untuk jenisnya ada juga simental Mas? Sapi simental itu dari Lampung. Dari Lampung.
Berapa harganya? Harga-harganya Harga penjualan itu dari 21 sampai ke 30. 20. Yang paling mahal itu jenis mana? Tergantung besar kecilnya. Oh, bukan ukurannya ya? bukan jenisnya. Untuk diketahui, Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah akan jatuh pada tanggal 6 Juni 2025 mendatang. Lucia Ratnasari dari Tanjung Pinang melaporkan. Developer perumahan Kenangan Jaya 9 berjanji akan membangun sumur bor yang menjadi keluhan warga yang tinggal di perumahan tersebut. Developer perumahan subsidi berkewajiban menyediakan fasilitas dasar yang memadai bagi penghuni termasuk akses air bersih. Pengembang perumahan subsidi harus mematuhi standar dan peraturan yang berlaku terkait dengan penyediaan fasilitas dasar termasuk air bersih, memastikan kualitas hidup yang layak bagi penghuni. Developer perumahan bersubsidi PT Sinar Multi Makmur Abadi menyatakan akan segera menyelesaikan secepat mungkin permasalahan sumur bor di perumahan Kenangan Jaya 9, Jalan Batu Naga, Kota Tanjung Pinang. Belasan warga di perumahan itu sebelumnya sempat memprotes terkait kurangnya sumur di tempat tersebut. Developer perumahan Kenangan Jaya 9 Tanjung Pinang Apeng mengatakan bahwa fasilitas sumur bor hingga semenisasi memang tercantum dalam brosur dan merupakan tanggung jawab dari pihaknya. Jika sumur bor tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga di perumahan tersebut dan dikelola oleh pengelola perumahan dapat dianggap sebagai fasilitas umum atau fasum, maka developer berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar warga. Menurutnya, saat ini terdapat 32 rumah yang ada di Blok H dan I. Di 2 blok tersebut memang hanya terdapat 1 sumur bor saja. Namun pihaknya akan membangun sumur lagi untuk memenuhi kebutuhan air di perumahan tersebut. Ia menegaskan regulasi pembuatan sumur bor harus diurus ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, sehingga tidak bisa sembarangan membuat sumur bor tersebut. Itu memang tertulis, tertera itu per 15 rumah itu 1 sumur bor, ya, per 15, ya. Tapi alhamdulillah sekarang boleh dikatakan rata-rata setiap dari A sampai I sampai H itu ada 8 atau 9. Kalau A sampai H itu 8. Itu semua sudah ada sumur bor. Contohnya blok H atau blok I lah, ya, biar Pak Rahman lebih mengetahuinya, ya, karena beliau kan tinggal di blok H nomor 16. Ya. H blok I 32. 32 kurang 15 kan sama dengan 17. 17 kan saya harus membuat lagi 1 sumur bor. Nah, kenapa saya bersikukuh mempertahankan sumur? Karena sepanjang 20 tahun saya berkecimpung di dunia developer sebagai rumah subsidi, nah, jadi saya melihat keurgensi air itu memang dibutuhkan. Cuma kalau sumur bor ini pemeliharaan panjang, perlu biaya yang sangat tinggi. Sebelumnya, keluhan tersebut disampaikan sejumlah warga yang sempat mendatangi kantor developer tersebut beberapa waktu lalu. Mereka mendatangi tempat itu untuk menuntut janji PT Sinar Multi Makmur Abadi sebagai developer di perumahan tersebut, yang saat ini terdapat sejumlah fasilitas penting yang memang belum dibangun oleh pihak developer. Lucia Ratnasari dari Tanjung Pinang melaporkan. Pusat Teritorial TNI Angkatan Darat berikan pembinaan media teritorial mendukung program pemerintah dengan bekerja sama dengan Satuan Kewilayahan Militer di Kodim 0315 Tanjung Pinang. Direktur Pusat Informasi Teritorial Pusterat Brigjen TNI Heri Dwi Subagio memimpin langsung kegiatan pembinaan media teritorial di Kodim 0315 Tanjung Pinang pada Selasa 29 April 2025. Kunjungan ini merupakan bagian dari program pembinaan media teritorial di wilayah kerja Kodim 0315 Tanjung Pinang yang digagas oleh Direktur Pengembangan Informasi Teritorial Pusat Angkatan Darat. Melalui program tersebut diharapkan Satuan Komando Kewilayahan dapat bekerja sama dengan media massa untuk sama-sama membangun pemerintah dalam membangun daerah. Pembinaan media teritorial merujuk kepada upaya mengembangkan dan mengelola media berfokus kepada wilayah atau teritorial tertentu. Pembinaan media teritorial dapat dilakukan melalui berbagai platform, media cetak, online, dan siaran. Adanya pembinaan media teritorial yang efektif, masyarakat dapat lebih terinformasi dan terlibat dalam pembangunan wilayah. Sehingga rakyat memahami bahwa pembangunan sedang berjalan, bahwa pemerintah memperhatikan nasib rakyat. Pemerintah melakukan kewajibannya untuk membangun di wilayahnya. Demikian juga dengan anggota Kodim khususnya.
karena berada di tengah-tengah masyarakat tentu harus beraktivitas untuk sama-sama melancarkan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai program yang sifatnya kerjasama dan sebagainya. Untuk dislokasi masing-masing wilayah tentu berbeda, ada yang ada di tengah pulau, ada di perbatasan dan sebagainya. Nah inilah bagaimana awak media dan anggota dari Satkowil, Kodim khususnya bisa mencari solusi yang tepat. Kegiatan tersebut diikuti perwira dan babinsa pada jajaran Kodim 0315 Tanjung Pinang serta sejumlah awak media. Misbah Bilal Arsi dari Tanjung Pinang melaporkan. Pengidap HIV/AIDS yang ditangani RSUD Bintan mengalami peningkatan yang didominasi oleh laki-laki. Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Kabupaten Bintan saat ini menangani sebanyak 35 orang pengidap HIV/AIDS per April 2025. Pemegang program penanganan HIV/AIDS RSUD Bintan Dr. Ainur Rizky di RSUD Bintan pada Selasa 29 April 2025 mengungkapkan, pengidap HIV/AIDS yang terdata didominasi pasien laki-laki dengan jumlah 25 orang dan 10 orang lainnya merupakan perempuan. Di RSUD Bintan, data kita di tahun 2025 kita punya 35 pasien. Itu 25 pasien diantaranya laki-laki, 10 pasien diantaranya perempuan. Kalau untuk usianya sendiri, kira-kira range-nya berapa? Rentang usianya paling muda itu 18 tahun. Paling tua kita punya 61 tahun. Kalau untuk yang belum pencegahan ya, kalau untuk yang masih sehat, yang pertama yang jelas kalau di HIV kita punya ada ABCD. Yang pertama abstinence tidak berhubungan seksual. Kalau belum nikah ya udah jangan berhubungan seksual dulu. Be faithful yang B-nya, be faithful setia. Kalau udah menikah ya setia sama pasangan tersebut. Kemudian yang ketiga C itu kondom. Kalau misalnya memang terpaksa sekali, memang gunakanlah kondom karena kondom itu bisa membatasi si virus itu sehingga kita bisa jadi tidak tertular. Dari data yang di RSUD Bintan untuk pengidap HIV/AIDS, menurut Dr. Ainur Rizky mengalami peningkatan jumlah penderita dari tahun 2024 lalu. Misbah Bilal Arsi dari Bintan melaporkan. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok VNewsClick untuk berita menarik lainnya.